Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Seluruh peserta didik yang Bapak banggakan dan seluruh guru yang saya hormati dan seluruh pemirsa setia YouTube Al-Fatmah TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, hari Jumat pagi, kita masih bisa diberikan anugerah sehat walafiat, anugerah yang perlu kita syukuri, senantiasa syukuri, karena dengan anugerah kesehatan inilah kita bisa melaksanakan aktivitas apapun, termasuk aktivitas yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu ibadah kepadanya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, Bapak di sini akan melanjutkan pembahasan tentang masih seputar Al-Quran. Ya, masih seputar Al-Quran sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemateri Jumat yang lalu, yaitu tentang bagaimana itu Al-Quran, kedudukan Al-Quran itu seperti apa. Dan sekarang Bapak akan meneruskan tentang materi kedudukan orang yang pintar atau orang yang mahir membaca Al-Quran. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Yang artinya, orang yang pintar membaca Al-Qur'an, maka ia bersama barisan para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang terbata-bata, maka dengan kesusahannya tersebut ia mendapatkan 2 pahala. Para ulama berkata bahwa maksud terbata-bata dalam redaksi hadis tersebut adalah mengalami kesusahan saat belajar Al-Quran. Bagi orang yang seperti ini, maka ia mendapat 2 pahala karena mengalami kesusahan dalam proses belajarnya. Adapun derajat mahir atau pintar dalam membaca Al-Quran adalah menduduki peringkat yang sangat tinggi. Bahkan kedudukannya menyerupai derajat malaikat. Wallahu a'lam. Penulis tafsir ini berkata, seseorang tidak dianggap pintar atau mahir dalam Al-Quran, kecuali ia dalam keadaan mengetahui Al-Quran dengan mempelajari hukum-hukumnya, memahami maksud firman Allah, memahami sesuatu yang wajib, memahami ayat makkiyah dan madaniyah, mengerti tentang khitab Allah pada awal-awal Islam, mengetahui apa-apa yang disunahkan pada akhir turunnya Al-Quran, memahami fardu-fardu pada awal dan akhir diturunkannya Al-Quran, mengetahui i'rab dan makna Al-Quran, mengetahui dengan mudah apa yang dibaca, tidak mengalami keraguan dalam hal bacaan, dan mengetahui sunnah-sunnah yang ditetapkan Nabi. Bila ia kompeten dalam hal-hal tersebut, maka ia termasuk dalam kategori orang yang mahir dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 79.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang artinya, akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-Quran, kitab disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Kemudian Ad-Dohak berkomentar tentang firman Allah tersebut, bahwa maksud ayat tersebut adalah bagi siapa saja yang mempelajari Al-Quran, maka ia berhak disebut sebagai orang yang faqih atau orang yang mempunyai pemahaman. Ibnu Abu Al-Hiwari menceritakan, kami bersama sahabat-sahabat pernah mendatangi Fudail bin Iyad pada tahun 185 Hijriah. Kami berhenti di depan pintu rumahnya dan kami tidak diizinkan untuk masuk. Sebagian warga di sana berkata, jika kalian menginginkan dia keluar, maka bacalah beberapa ayat Al-Quran. Maka kami pun membaca Al-Quran dan benar saja ia muncul dari jendela, lalu kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, jawabnya. Bagaimana kabarmu wahai Abu Ali? Tanya kami. Sehat walafiat yang datang dari Allah, alhamdulillah. Jika kalian tidak melakukan hal-hal yang mengada-ada dalam Islam, maka sesungguhnya kami adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kami tidak mencari ilmu dengan cara-cara seperti ini, tetapi kami mendatangi para syekh, kami melihat diri kami merasa nyaman duduk bersama mereka. Kami mendatangi majelis ilmu dan mendengarkan pengajaran di dalamnya. Jika syekh menerangkan suatu hadis, maka kami meminta darinya untuk mengulanginya. Lalu kami pun menghafalnya. Kalian telah mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, sedangkan kami telah memperdalam kitabullah. Kalau kalian mempelajari kitab Allah, maka kalian akan mendapatinya sebagai obat penawar bagi siapa saja yang menginginkannya. Sungguh kami telah mempelajarinya, kata kami. Kalian memang telah mempelajarinya, namun masih dibarengi dengan kesibukan kalian dalam keluarga kalian. Bagaimana hal itu bisa terjadi, wahai Abu Ali? Tanya kami. Seseorang tidak dianggap mempelajari Al-Quran sampai ia benar-benar mengetahui i'rabnya, memahami ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, mengetahui ayat nasikh dan mansukh. Jika kamu sekalian telah mengetahuinya, maka camkanlah perkataan Fudail bin Uyainah. Kemudian ia membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 57 sampai ayat 58.
Penulis berkata, dalam hal ini adalah penulis tafsir ini, jika Anda menguasai tahapan-tahapan tersebut, maka Anda termasuk orang-orang yang mahir atau orang yang pintar dalam membaca Al-Quran. Dan perlu diingat bahwa dalam mempelajari Al-Quran harus dibarengi dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula setelah seseorang menjadi pintar, tidak boleh ia mempelajarinya karena menginginkan kehormatan atau kesombongan untuk mengejar keuntungan duniawi. Bila hal itu terjadi, berarti rencananya telah salah. Oleh karena itu, ia harus segera bertobat, niatkan dengan ikhlas karena Allah, insya Allah apa yang dipelajarinya akan bermanfaat dan kepribadiannya akan menjadi lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, itulah sedikit apa yang bisa Bapak sampaikan tentang kedudukan orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah taufik, membimbing kita semua untuk senantiasa mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran sampai dengan kita betul-betul mahir, tidak hanya bisa membaca tetapi juga bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu kiranya yang bisa Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.